yang namanya pernikahan ibadah yang paling lama. Sholat paling berapa menit? Puasa seharian. Haji cuma 6 hari. Tapi pernikahan puluhan tahun. Jadi itu namanya kucingnya dalam karung. Iya. Harusnya di luar karung, Pan. Sama mama enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pernikahan bagai kucing dalam karung. Peribahasa ini sudah melekat di benak kita. Kita tahu yang namanya kucing dalam karung kelihatan enggak? Enggak. Warnanya? Enggak. Bentuknya? Enggak. Gedenya? Enggak. Artinya semuanya tertutup. Kalau seseorang menikah dengan sesuatu yang tertutup, dengan yang kita tidak tahu asal usulnya, tidak tahu bibit bebet dan bobotnya, kira-kira bahagia apa enggak? Belum tentu tahu. Enggak aja. Survei membuktikan. Ada orang yang pacaran 5 tahun, 8 tahun. Begitu nikah 3 bulan cerai. Ya. Bukan dongeng, nyata. Ya. Ada orang yang dijodohin. Masya Allah langgeng sampai nenek kakek sampai pada meninggal. Betul apa betul? Harusnya yang namanya pernikahan ibadah yang paling lama. Sholat paling berapa menit? Puasa seharian. Haji cuma 6 hari. Tapi pernikahan puluhan tahun. Dari adanya pernikahan sampai mereka meninggal dunia. Kalau yang jodohnya panjang. Ini ibadah yang sangat panjang. Pagi, sore, siang, malam bareng dengan orang yang bersangkutan. Oleh karena itu Islam mengajarkan kepada kita sebagai umatnya sebelum masuk masa pernikahan ada yang disebut dengan ta'aruf. Ta'aruf itu adalah berkenalan untuk saling kenal mengenal. Tadi waktu Bu Ida Rosidah nanya udah saya jawab dalam Al-Hujurat ayat 13. Lita'arofu. Untuk saling kenal mengenal. Jadi tidak dalam karung tapi di luar karung. Kelihatan warnanya, bentuknya, besarnya, dan seterusnya. Kita lihat sekarang. Ada orang yang beranggapan, nggak cukup yang namanya ta'aruf. Berapa lama ta'aruf? Mereka bilang karena apa? Ada yang ta'aruf, tapi nggak cocok. Ada yang berpendapat, masih mendingan pacaran, ketahuan, baik buruknya. Orang yang bersangkutan, maaf, kalau pacaran mah Anda lihat tidak ada batas waktu. Ada yang pacaran sekian lama, akhirnya bubar nggak jadi nikah. Udah pegangan, udah naik di motor, mana sadelnya gitu miring. Oke. Udah dibonceng udah nyorosot ya, gitu, bener. Iya, meni napal, tilu pun lebih kahadap. Gila ipan meni atoh. Iya. Anda lihat. Keluarnya sudah saling mengenal. Kayaknya udah gak ada batas. Masya Allah, teleponan, video callan. Masya Allah. Kadang-kadang tidak mengenakan hijab. Kadang-kadang mengenakan pakaian yang minim. Ketemu dengan orang lain yang belum menikah. Kan bukan mahram. Itu dosa. Semuanya dosa. Sementara punten dalam tanda kutip yang namanya ta'aruf. Kalau cocok lanjutkan, tidak cocok mundur. Nyari yang lain. Paling lama setahu saya kalau ta'aruf itu 2 bulanan. Gak lama. Cocok keluarganya, anaknya mau, udah dinikahin. Jadi gak lama, ada batas. Sementara pacaran mah, ada batas gak pacaran? Tidak terbatas, sampai batas yang tidak ditentukan. Mau-maunya. Banyak dosanya. Jadi kurang tepat kalau ada yang mengatakan masih mending pacaran biar ketahuan baik buruknya. Survei membuktikan yang pacaran sekian lama. Kan kalau pacaran mah
baju yang paling disukai oleh pacarnya, benar nggak? Iyalah. Dandan, Gelis, necis. menikaya. Makan, jajan di tempat yang paling disukai pacarnya. Iya. Ngomong, ramah kayak orang paling bener aja. Begitu masuk nikah, ple. Terang ibu ple. Ple itu adonan kue yang jatuh ke ubin. Ple. Nggak bangkit lagi sama sekali. Ya Allah, yang laki-laki di rumah tiap hari pakai celana Hawa ya makos oblong debelah-debelah. Pakai daster. Ngomongnya kasar. Cuek. Mandi nggak nyakitin pernah. hati. Jarang-jarang kalau nggak pernah pipiraku. Mandi kata Ipan nggak pernah. Coba. Kaget kan? Kaget. Jadi dalam Islam, ta'aruf yang benar yang diadakan oleh Islam itu. Mengenal orangnya, mengenal keluarganya, tabiatnya, akhlaknya, ibadahnya, tata keramanya, kemudian bagaimana bibit bebet bobotnya, semua dipelajari oleh kita. Rasul mengatakan, kalau kita pengen mengenal seseorang 3 hari 3 malam bareng sama dia, jadi tahu siapa dia sebetulnya. Katanya nggak boleh berduaan, kok 3 hari 3 malam berduaan bareng dia? Lu biar ngerti, dengerin kalau orang tua ngomong komentar terbaik. Ya. Rasul mengatakan, kalau kita pengen kenal orang, ketemunya 3 hari 3 malam, kita tahu baik buruknya dia. Contoh, kita nih, udah belasan tahun kita kenal. Tapi kalau ketemu, hanya sebentar. Ketemu sebentar, yang baiknya doang ketahuan. Nyobain depan kita bareng umroh, 9 hari 9 malam. Kita tahu kelakuan dia yang kebluk, yang tidur wae, yang maaf dalam tanda kutip kalau tidur di sadak wae tibujurna. Nih, Bujur, krok dut. ini nyata kan? Iya. Jadi kita tahu kelakuan buruknya dia. Itu yang Rasul maksudkan, bukan berduaan gitu, bukan. Misal keluarga dia sama keluarga kita pergi kemana gitu. Jadi Ketahuan. Nggak usah keluarga-keluarga deh boros ongkos. Lu boros bener. Satu-satu misalnya. Temen kita sahabatan sama dia. Tetangganya kan tahu kelakuan hari-hari. Iya. Itu. Biar baru kerasa, oh kayaknya dia mah pemarah deh. Kayaknya dia gimana deh gitu ya. Nggak usah deh, nggak usah. Mundur. Itu maksudnya. Jadi tidak dalam karung tapi di luar karung. Kelihatan warnanya kayak apa. Gedenya segede kumaha. Bentuknya kayak bagaimana. Sikap, perilaku, akhlaknya, ibadahnya itu. Jangan beli kucing dalam karung tapi di luar karung. Oke. Bu Ida mengerti ya perwakilan dari pemirsa di rumah. Mudah-mudahan keluarga kita prosesnya bagus. Pernikahannya samawa. Endingnya di surga. Amin. Oke, kalau gitu kita lanjutkan dengan pertanyaan berikut. Siapa yang mau nanya? Yang ini dulu deh, yang berbunga-bunga, silahkan. Emping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mama yuk. Ayo. Saya nama Mulkoyah. Nama saya apa saya nama? Nama saya Mulkoyah. Dari Majlis Taklim Anisa, Sukakarya, Karawang. Oke, silakan Bu Mulkoyah. Karawang, goyang terus.